Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul secara online di pertemuan kali ini. Tidak lupa, salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, maupun kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada Ibu Triana selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan kepada teman-teman semua, izinkan saya, Amalia Salsa Saparina, dengan NIM 2006681 untuk membuka presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya mengenai perkembangan siswa dilihat dari perkembangan moral dan agama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Aini Shivana Safitri dengan NIM 2003104. Yang kedua, Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291. Yang ketiga, Arlanda Nisa Rahma dengan NIM 2004581. Yang keempat, Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006681. Yang kelima, Azka Aulia Azahra dengan NIM 2007198. Yang keenam, Putri Sofiatul Maula dengan NIM 2008312. Yang ketujuh, Arvina Yunika dengan NIM 2008708. Yang kedelapan, Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Yang kesembilan, Indira Syifa Karaya Handak dengan NIM 2009144. Yang kesepuluh, Mila Andriani Nur Cahya dengan NIM 2009240. Selanjutnya, pematerian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan siswa dilihat dari perkembangan moral. Nah, sebelumnya, mari kita cari tahu definisi moral itu sendiri apa. Secara etimologi, moral itu berasal dari bahasa Latin, yakni mos atau dengan jamaknya mors, yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mors atau mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Sedangkan menurut Kamus Psikologi, pengertian moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nah, selain anak-anak mengembangkan rasa diri dan identitas, mereka juga mengembangkan rasa moralitas. Kemudian, domain perkembangan moral. Perkembangan moral seseorang berhubungan dengan peraturan dan konvensi tentang keadilan interaksi antar masyarakat. Peraturan-peraturan itu bisa dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosi. Dalam domain kognitif, masalah utamanya adalah bagaimana siswa bernalar atau memikirkan aturan untuk berperilaku secara etis. Sedangkan dalam domain perilaku, fokusnya adalah bagaimana sebenarnya siswa berperilaku dibandingkan dengan moralitas pemikiran mereka. Dalam domain emosional, penekanannya adalah pada bagaimana perasaan siswa secara moral. Misalnya, apakah mereka mengasosiasikan perasaan bersalah mereka yang cukup kuat dengan tindakan tidak bermoral untuk menolak melakukan tindakan itu. Apakah mereka menunjukkan empati terhadap orang lain? Nah, dalam perkembangan moral ini, ada yang namanya teori Kohlberg. Lawrence Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral pada pokoknya menyangkut penalaran moral dan terjadi secara bertahap. Kohlberg sampai pada teorinya setelah mewawancarai anak-anak, remaja, dan orang dewasa terutama laki-laki tentang pandangan mereka terhadap serangkaian dilema moral. Konsep utama dalam memahami perkembangan melalui tingkatan dan tahapan adalah
bahwa moralitas mereka menjadi lebih internal atau dewasa. Artinya, alasan mereka dalam mengambil keputusan moral atau nilai-nilai mulai melampaui alasan eksternal atau dangkal yang mereka beri saat mereka masih muda. Mari kita telaah lebih lanjut tahapan Kohlberg. Yang pertama, prakonvensional. Prakonvensional ini merupakan level penalaran terendah dalam teori Kohlberg, yang dimana terdiri dari 2 tahap, yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya Arlanda Nisa dengan NIM 2004581 akan menjelaskan teori menurut Kohlberg. Kohlberg dalam Santrok 2011 menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral dan setiap tingkatnya memiliki 2 tahapan, yaitu 1. Penalaran prakonvensional adalah tingkat terendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Pada tahap ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman. Tahap 1. Moralitas heteronom adalah tahap pertama dalam penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, penalaran moral terkait dengan punishment. Sebagai contoh, anak berpikir bahwa mereka harus patuh karena mereka takut hukuman terhadap perilaku membangkang. Tahap 2. Individualisme, tujuan instrumental, dan pertukaran adalah tahap kedua dari penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, menurut mereka apa yang benar adalah sesuatu yang melibatkan pertukaran yang setara. Mereka berpikir apabila mereka baik terhadap orang lain, maka orang lain akan baik juga terhadap mereka. Berikut penjelasan mengenai teori Kohlberg dalam penalaran prakonvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Di sini saya akan membahas tentang tingkat kedua, yaitu konvensional dalam perkembangan moral anak. Nah, dalam tingkat ini, anak-anak harus mentaati moral yang didasarkan dalam standar-standar oleh internal, di mana perilaku moral anak dikendalikan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Misalnya, anak melakukan sesuatu karena ingin diterima atau ingin sama dengan kelompok teman sebaya. Nah, tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap interpersonal atau tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi anak manis. Yang kedua ada tahap otoritas, moralitas hukum dan ketertiban. Nah, tahap pertama, norma interpersonal atau seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Anak mulai menyelaraskan perilakunya dengan aturan sosial. Tahap ini disebut dengan the good boy nice girl. Nah, anak perempuan yang baik atau anak laki-laki yang baik. Nah, norma-norma interpersonal atau interpersonal norms ialah tahap kedua dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Nah, tahap penyesuaian ini juga dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi anak manis atau anak baik. Pada tahap selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok. Norma-norma interpersonal juga pada tahap ini seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan. Nah, kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya di hadapan komunitas atau kelompok. Nah, keinginan untuk mematuhi aturan karena mereka mempromosikan hubungan harmoni sosial muncul dalam konteks hubungan pribadi yang dekat. Seseorang ingin mempertahankan kasih sayang dan persetujuan dari teman-teman dan kerabat dengan menjadi orang baik atau anak manis ini. Bisa dipercaya, setia, menghormati, membantu, dan baik. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini. Jadi sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai memiliki peran sosial, di sini seorang perempuan juga yang baik atau laki-laki yang baik juga harus memasuki peran sosial. Nah, individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya.
Nah, mereka juga mencoba menjadi seorang anak baik atau anak manis ini untuk memenuhi harapan mereka tersebut. Karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal ini. Jadi penalaran tahap kedua ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, keinginan untuk mematuhi aturan, dan otoritas ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofiatul Maula, NIM 2008312. Di sini saya akan melanjutkan pematerian mengenai tahap perkembangan moral, yaitu hukum dan ketertiban. Menurut teori Kohlberg, hukum dan ketertiban ini termasuk ke dalam tahap konvensional, yakni pada tingkat ini, suatu perbuatan dikatakan baik jika dapat menunaikan tugas dan kewajiban sesuai peraturan dan menghargai kewibawaan aturan sosial. Suatu perbuatan juga dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebayanya. Menurut teori Kohlberg juga, semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatannya. Hukum dan ketertiban di sini, jika orang tua ingin memberikan suatu ketertiban, aturan, ataupun hukum kepada anak, sebaiknya diskusikan terlebih dahulu kepada anak dan jelaskan maksud serta tujuan ketertiban tersebut, agar anak dapat mengetahui dan memaknai jika ketertiban tersebut baik untuk dirinya. Orang tua dan pendidik dapat menggunakan metode hadiah dan hukuman dalam mengoptimalkan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Tujuan dari metode ini adalah anak diarahkan agar menjadi manusia yang berdisiplin diri dalam pergaulan sosialnya. Metode pendisiplinan diri tersebut ialah memberikan hukuman non-fisik bagi anak yang tidak disiplin dan memberikan hadiah bagi anak yang berdisiplin. Hukuman non-fisik tersebut dapat berupa arahan dan nasihat dari orang tua, juga tak luput memberikan kesempatan kembali agar anak dapat menjadi lebih baik lagi. Sebagai orang tua, jangan pernah memberikan hukuman berupa hukuman fisik, karena hal tersebut dapat mengganggu psikologi serta mental anak. Anak menjadi merasa takut dan merasa tidak aman untuk menjalani hari-harinya karena orang tuanya melakukan tindakan tersebut. Menurut Piaget, berdasarkan hasil observasinya terhadap aturan-aturan permainan yang digunakan anak-anak, Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan atas dua tahap, yaitu yang pertama, tahap heteronomous morality dan autonomous morality of cooperation. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai heteronomous morality, ialah tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak-anak usia kira-kira 6 hingga 9 tahun. Dalam tahap berpikir ini, anak-anak menghormati ketentuan-ketentuan suatu permainan sebagai suatu yang bersifat suci dan tidak dapat dirubah, karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Anak-anak pada masa ini yakin akan keadilan imanen. Apa keadilan imanen itu? Yaitu konsep bahwa bila suatu aturan dilanggar, maka hukuman akan segera dijatuhkan. Mereka percaya bahwa pelanggaran diasosiasikan secara otomatis dengan hukuman,
dan setiap pelanggaran dihukum menurut tingkat kesalahan yang dilakukan seorang anak dengan mengabaikan apakah kesalahan itu disengaja ataupun kebetulan. Yang kedua yaitu autonomous morality of cooperation. Ialah tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak-anak usia kira-kira 9 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa aturan-aturan serta hukuman-hukuman tercipta oleh manusia dan dalam menerapkan suatu hukuman tersebut atas suatu tindakan harus mempertimbangkan maksud pelaku atau akibat-akibatnya. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan mengenai tahap perkembangan moral, hukum, dan ketertiban. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Sifan Safitri dengan NIM 2003104. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tahap post-konvensional atau otonomi dan tahap kelima yaitu moralitas, kontrak sosial, dan hak-hak individu. Yang pertama, tahap post-konvensional, yaitu pada tingkat ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Seseorang pada tingkat ini bergerak di luar, tidak perlu diragukan lagi dukungan untuk peraturan dan undang-undang masyarakat mereka sendiri. Mereka mendefinisikan moralitas dalam hal prinsip abstrak dan nilai-nilai yang berlaku untuk semua situasi dan masyarakat. Tingkatan pasca konvensional ini juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Selanjutnya, pada tahap kelima, yaitu moralitas, kontrak sosial, dan hak-hak individu. Dalam tahap ini, kebenaran diperoleh individu melalui pertimbangan hak-hak individu yang umum dan telah dikaji oleh masyarakat secara kritis. Seseorang percaya bahwa beberapa nilai seperti kebebasan lebih penting daripada hukum. Seseorang dipandang sebagai orang yang memiliki pendapat dan nilai yang berbeda-beda. Pada tahap ini penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Konsensus masyarakat diperlukan karena nilai-nilai pribadi masih dianggap relatif. Legalitas diutamakan, akan tetapi tidak berpegang secara kaku kepada peraturan seperti pada tahap keempat. Pada tahap kelima ini, peraturan dapat diubah demi kesejahteraan masyarakat. Individu meyakini bahwa harus ada keluasan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral apabila ini terbukti akan menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Pada tahap ini, individu menyadari bahwa hukum dan kewajiban harus berdasarkan perhitungan rasional dari kegunaannya secara keseluruhan. Di dalam bertindak, individu melakukan yang paling baik untuk mendapatkan yang paling baik. Individu menyadari bahwa terdapat perbedaan nilai dan pendapat di antara individu-individu. Dalam hal ini, individu tidak memihak, akan tetapi lebih berorientasi pada kontrak sosial. Beberapa nilai dan hak seperti hak hidup dan kebebasan harus tetap dijunjung tinggi walaupun tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Andri Nur Cahya dengan NIM 2009240. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang post-konvensional, yang mana post-konvensional ini memiliki prinsip universal. Nah, dalam prinsip universal ini terdapat norma pribadi dan juga norma etika. Kedua norma tersebut bersifat subjektif, yang berarti dalam hubungan seseorang itu terdapat perilaku yang dianggap baik dan juga perilaku yang dianggap buruk, serta ada juga perilaku yang bermolar ataupun perilaku yang tidak bermolar. Nah,
Di sini dibutuhkan norma pribadi dan juga norma etik yang bersifat universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Sehingga pada prinsip universal ini harus memiliki sifat yang tentunya mendunia dan tidak regional. Karena prinsip universal ini berarti bahwa apa yang dianggap benar oleh seseorang ataupun yang dianggap buruk oleh seseorang itu tentunya harus dianggap benar atau salah juga oleh individu yang lain, sehingga akan menghasilkan suatu situasi yang sama. Dan pada tahap ini juga tidak ada garis pemisah seperti fase yang satu dengan fase yang lainnya. Karena manusia itu hakikatnya memiliki kedudukan yang sama meskipun mereka itu berbeda, seperti halnya berbeda dalam kebudayaannya, agama yang dianutnya, bagaimana ekonominya, dan juga bagaimana status sosialnya. Karena dengan adanya perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa dirinya itu lebih unggul daripada orang lain. Karena manusia di mata Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sama. Dan juga pada tahap ini, orang akan menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Pada tahap ini juga merupakan moralitas yang lebih banyak berlandaskan penghargaan terhadap orang lain daripada keinginan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yunika dengan NIM 2008708. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fitrah keimanan. Apa itu fitrah? Fitrah anak. Kata fitrah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu fatora, yang berarti pecah atau belah. Sedangkan menurut istilah fitrah, sebagaimana didefinisikan Muhammad Arifin, yaitu kemampuan dasar atau potensi dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Menurut Al-Jurjani mendefinisikan fitrah sebagai potensi yang siap menerima agama. Pendapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Rum. Mengapa fitrah keimanan akan tumbuh pada usia 0-7 tahun atau pada kelas 1 sampai kelas 2 SD? Karena pada usia ini anak berada dalam imajinasi dan abstraksi puncak, bawah alam sadarnya terbuka luas. Lalu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada tahapan sensorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Selama tahap ini berkembangan, mental ditandai dengan perkembangan pesat, dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Lalu yang kedua itu ada tahap preoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap preoperasional, pemikiran anak masih kacau dan kurang terorganisir secara baik. Pemikiran preoperasional merupakan kemampuan awal anak untuk merekonstruksi pemikiran pada level yang telah ditetapkan dalam tingkah laku. Lalu ada metode dalam mengoptimalisasikan perkembangan moral agama. Yang pertama itu ada metode teladan. Metode teladan yaitu perilaku yang ditampilkan oleh orang tua ataupun pendidik itu sangat menentukan baik buruknya perilaku anak usia dini. Jika orang tua atau pendidik bertutur kata dengan santun, berpenampilan dengan sederhana, dan mampu menampilkan perilaku moral yang sesuai dengan ajaran agamanya, maka anak juga akan menunjukkan perilaku moral dan kehidupan beragama yang baik dengan cara meniru orang tua atau pendidiknya. Lalu yang kedua itu ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan dinilai sangat efektif jika diterapkan terhadap anak usia dini. Hal itu dikarenakan anak usia dini memiliki rekaman ingatan yang sangat kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah diatur dengan berbagai kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu ada metode perhatian dan pengawasan. Ketika seorang anak diperhatikan,
ia itu akan merasa nyaman dan aman, hidup dengan penuh rasa cinta, optimis, dan memandang positif pada dirinya serta lingkungannya. Namun sebaliknya, jika anak kurang mendapatkan perhatian atau bahkan terlantar, anak akan tumbuh dalam rasa terabaikan. Lalu metode yang keempat itu adalah metode hadiah dan hukuman. Tujuan dari metode ini adalah anak diarahkan agar menjadi manusia yang berdisiplin diri dalam pergaulan sosialnya. Metode pendisiplinan diri tersebut ialah memberikan hukuman non-fisik bagi anak yang tidak disiplin dan memberikan hadiah bagi anak yang berdisiplin. Lalu yang kelima itu ada metode nasihat. Pemberian nasihat secara individu itu dilakukan secara face to face antara orang tua atau pendidik dengan anak tersebut. Nah, untuk proses ini itu diperlukan momen khusus dalam pemberian nasihatnya agar si anak dapat menerima nasihat tersebut. Lalu yang keenam itu ada metode permainan. Nah, ada beberapa permainan yang dapat dilakukan atau digunakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang nilai agama dan moral. Itu contohnya itu melakukan permainan tepuk anak soleh, tepuk wudhu, tepuk malaikat, tepuk tenang, tepuk jari, dan tepuk sholat. Nah, cara tersebut bisa digunakan dalam metode permainan ini. Lalu yang kedelapan itu ada metode karya wisata. Nah, metode ini tuh untuk mengoptimalkan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Orang tua ataupun pendidik dapat mengajak anak melakukan kegiatan karya wisata. Contohnya itu mengunjungi masjid-masjid, berziarah ke makam pahlawan, berziarah ke makam para wali, dan lainnya. Dengan mengunjungi masjid, anak akan semakin mengetahui seluk-beluk tempat ibadahnya, melihat dan mengetahui aktivitas peribadahan di masjid seperti sholat, berdoa, dan berzikir, serta memunculkan motivasi pada diri anak untuk ikut melaksanakan berbagai aktivitas tersebut. Dan metode yang terakhir itu metode cerita. Nah, orang tua atau pendidik itu dapat mengambil berbagai macam cerita tentang Nabi, tentang keberanian dan kedermawaan sahabat Nabi, tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami para nabi dan sahabatnya, atau cerita tentang kealiman dan kepandaian tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Abdul Qadir Jailani, Ibnu Sina, dan lainnya. Nah, sekarang itu ada materi tentang indikator tahap pencapaian perkembangan nilai agama. Pada usia 2-3 tahun, tingkat pencapaian perkembangannya itu yang pertama, anak mulai meniru gerakan berdoa atau sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua, yaitu mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Lalu, pada usia 3-4 tahun, tingkat pencapaian perkembangannya itu meningkat. Yang pertama, anak mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik atau buruk, benar atau salah, sopan atau tidak sopan. Lalu yang kedua itu, sang anak mulai memahami arti kasihan dan sayang kepada ciptaan Tuhan. Pada usia 2-3 tahun itu disebutnya fase identitas. Pada usia anak ini sudah bisa dikenalkan dengan rumah ibadah dan perlengkapan ibadah bagi agamanya, serta pengenalan terhadap berbagai gerakan dalam sembahyang, misalnya saja gerakan-gerakan dalam sholat dan gerakan-gerakan wudhu. Bagi anak yang berusia 2-3 tahun, doa menjadi pengikat antara anak dan dengan orang tua dan Tuhannya. Pada usia 4-5 tahun, untuk tingkat pencapaian perkembangannya itu semakin meningkat. Yang pertama, mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. Yang kedua, meniru gerakan beribadah. Yang ketiga, mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu.
Yang keempat, melakukan perilaku baik atau sopan dan buruk. Yang kelima, membiasakan diri berperilaku baik. Lalu yang keenam itu mengucapkan salam dan membalas salam. Dan pada usia 5-6 tahun pun untuk pencapaian perkembangannya semakin meningkat pula. Yang pertama, mengenal agama yang dianut. Yang kedua, membiasakan diri beribadah. Yang ketiga, memahami perilaku mulia seperti jujur, penolong, sopan, hormat, dan sebagainya. Dan yang keempat, membedakan perilaku baik dan buruk. Yang kelima itu mengenal ritual dari hari besar agama. Dan yang terakhir itu menghormati agama orang lain ataupun bersikap toleransi. Dan pada usia 4-5 tahun disebut juga sebagai fase fantasia atau kreativitas. Pada usia ini anak mulai bisa mengenali Tuhannya melalui agamanya yang dianutnya. Masing-masing agama yang dianut, anak berbagai macam ritual. Anak dapat mengenal Tuhan melalui ritual-ritual tersebut. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisalia Zahira dengan NIM 23291. Saya akan menjelaskan tentang fitrah belajar dari kelas 3 sampai 4. Nah, anak sedang berada dalam fitrah belajar, senang untuk bertanya, guru ataupun orang tua jangan membatasi. Biarkan mereka bertanya terhadap apa yang menjadikannya penasaran. Tapi sebagai guru, ketika belum tahu jawabannya, biar untuk menjawab. Nanti ibu cari tahu dulu ya, dan lain-lain. Pada umur ini, memori mereka cukup kuat, banyak mendorong imajinasinya mereka. Menemukan lebih banyak hal baru tentang perasaan dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Tertarik pada berbagai kejadian sosial yang sedang berkembang di kalangan teman, sekolah maupun lingkungannya. Anak juga sudah bisa mengenali perasaan bangga dan malu, dan juga memainkan peran penting dalam konsep diri atau pandangan mengenai dirinya. Ini memerlukan bimbingan dari orang tua mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Syifa Karehandak dengan NIM 2009144. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan fitrah anak pada kelas 5 sampai kelas 6, yaitu bakat dan juga kepemimpinan yang berkisar berentang usia 11 sampai 14 tahun. Jika pada kelas-kelas sebelumnya yaitu sudah sudah ditemukan potensi bakat kita, maka pada kelas ini, kelas 5 sampai kelas 6 ini bisa langsung merancang perkembangan si anak, yang isinya itu adalah kegiatan magang, proyek, dan lain-lain yang berbasis potensi bakatnya. Dan tidak lupa juga untuk memberi skill dan juga knowledge pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan si anak. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu bakat dan juga kepemimpinan. Bakat itu apa sih? Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak dia lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat. Nah, sekarang kita ke kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Menurut Rauch and Behling tahun 1984. Telah saya sebutkan mengenai kegiatan magang. Kegiatan magang di sini itu dianggap dan juga diartikan sebagai belajar pada maestro dalam proyek real di dalam kehidupan, yaitu metode terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau telah magang berdagang kepada pamannya dan juga merantau sampai ke Syams untuk berdagang pada usia 11-12 tahun. Diharapkan jika fitrah bakat ini tumbuh sesuai tahapannya,
maka akan menjadi peran dalam kehidupan di dalam suatu bidang kehidupan unik tertentu atau profesi unik tertentu dan juga dapat memimpin di situ. Jadi secara adab, mereka akan menjadi manusia yang beradab pada kehidupan dan juga di realita sosialnya. Pada masa ini, si anak itu sedang berada di fitrah, bakat, dan juga kepemimpinan. Jadi mereka itu harus diberi gelar oleh kita atas sifat unik mereka. Contohnya yang pertama, kita sebagai seorang guru, kemudian kita sedang mengajarkan anak murid, kemudian ada salah satu anak murid tersebut yang keras kepala, jangan kita marahi tetapi kita beri gelar sifat uniknya, yaitu contohnya seperti yang keras kepala itu diganti menjadi sang pemimpin. Oh, kamu nanti di masa yang akan mendatang ataupun kamu nanti bisa menjadi sang pemimpin, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, jika si anak cerewet, jangan kita marahi dengan menyebutkan kata-kata, kok kamu cerewet banget sih? Tapi diganti menjadi, oh kamu nanti bisa menjadi sang presenter, seperti itu. Ataupun nanti kamu bisa selanjutnya untuk ikut lomba debat, misalkan seperti itu ya, nanti jika di tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Pada masa ini pula merupakan tahapan dari pengujian eksistensi, yaitu yang pertama sebagai peran inovator dan juga beradab kepada alam, yang kedua ujian di dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu peran inovator dan juga beradab kepada keadaan alam. Nah, jadi di tahap ini daya inovasi itu akan bertemu dengan realita bakatnya dan juga realita sosial masyarakatnya. Pengembangan potensi fitrah bakat itu harus dibarengi dengan kemampuan berinovasi agar peran di dalam bidang kehidupan menjadi jauh lebih manfaat dan juga ramah alam. Seringkali kita melihat bahwa karya yang dilahirkan itu bersumber dari talenta yang hebat namun tidak inovatif. Ini terjadi karena tumbuhnya fitrah bakat itu tidak dibarengi dengan tumbuhnya fitrah belajar dan juga bernalar. Yang kedua adalah pengujian eksistensi dan melalui ujian di dalam kehidupan nyata. Contohnya, anak laki-laki yang telah sadar potensi kelelakiannya kini harus diuji dengan memahami secara mendalam mengenai lawan jenisnya, yaitu langsung dari ibunya, seperti itu. Maka anak lelaki ini di tahap ini lebih didekatkan kepada ibunya agar memahami cara pandang perempuan dari dalam hal di ibunya tersendiri. Anak perempuan juga sebaliknya, lebih didekatkan ke ayahnya agar memahami secara mendalam bagaimana cara pandang lelaki dalam hal ini, yaitu ayahnya. Indikator di tahap ini adalah persiapan dan juga keinginan untuk bertanggung jawab menjadi ayah bagi anak laki-laki dan juga bagi perempuannya itu sebagai ibu. Ada beberapa cara yaitu untuk mengembangkan bakat. Yang pertama adalah keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan ataupun hambatan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, ataupun kendala-kendala sosial yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan juga bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah perlunya latihan. Latihan ini adalah kunci dari keberhasilan. Jadi latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Kemudian yang ketiga yaitu memahami hambatan dan juga cara mengatasinya. Nah, pada saat ini, kita tuh perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan nih mana yang mudah diatasi dan juga mana yang sulit. Kemudian kita memikirkan keduanya. Bagaimana cara mensinkronkan keduanya. Lalu ada pula cara untuk mengembangkan kepemimpinan, yaitu ada 3. Yang pertama percaya diri, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga mampu bijaksana terhadap segala hal. Penjelasan mengenai nomor 1 yaitu percaya diri, merupakan salah satu keterampilan yang paling penting bagi seorang pemimpin di masa yang mendatang, di masa depan. Tetapi sikap percaya diri itu tidak dapat diajarkan, jadi berasal dari diri sendiri. Contoh, dalam rasa percaya diri ini, yaitu dengan
mendaftarkan anak-anak kita ke dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga tim, individual, dan juga kehidupan lain-lain. Ini adalah cara terbaik untuk menanamkan rasa percaya diri mereka akan pentingnya untuk memimpin orang-orang ataupun sebuah organisasi. Kemudian yang kedua yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan ini, para pemimpin yang baik itu harus membuat keputusan yang baik, memberikan anak kesempatan untuk membuat keputusan bagi diri mereka sendiri. Itu merupakan hal yang sangat penting. Caranya adalah dengan membuat suatu keputusan yang kecil terlebih dahulu, seperti membiarkan anak memilih pakaian mereka ketika masih muda, kemudian memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan supaya mereka itu memahami konsep tanggung jawab dan juga konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah mampu bijaksana terhadap segala hal. Jadi, belajar bijaksana terhadap segala hal itu sangat penting, contohnya seperti uang. Jadi cara terbaik untuk mengajarkan anak adalah dengan memberi mereka uang saku dan juga buku tabungan di sekolah sehingga dapat membantu mereka untuk membuat keputusan, yaitu tentang bagaimana membelanjakan dan juga menyimpan. Sehingga mereka belajar mengenai nilai uang. Nilai uang itu yaitu sangat berharga. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Azkaulia Zahra dengan NIM 2007198. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor hambatan yang dialami ketika masa fitrah anak gitu. Jadi di dalam fitrah anak itu gak selamanya lancar gitu kan. Pasti terdapat beberapa hambatan, di antaranya faktor-faktor seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor keluarga, jika keluarga yang tidak mendukung terhadap fitrah anak, jika pengajaran antara di sekolah dan di rumah tidak sesuai, maka itu akan menjadi hambatan tersendiri bagi anak. Begitu juga dengan lingkungan. Ketika kita sudah mengarahkan anak-anak untuk lebih baik, untuk menjalankan sesuai usianya, itu pasti akan lancar. Tetapi ketika lingkungannya tidak mendukung, dan anak pasti akan lebih condong ke lingkungannya gitu, karena posisinya anak-anak di sekolah itu hanya menghabiskan waktu 4-5 jam, sedangkan di rumah itu hampir seharian. Nah, selanjutnya ada pengoptimalan perkembangan untuk anak gitu. Jadi ada beberapa tahapan untuk mengoptimalkan fitrah anak atau menyesuaikan dengan faktor-faktor yang tadi. Yang pertama dengan stimulus atau rangsangan. Nah, jadi yang pertama tuh biasanya anak-anak pada usia dini itu ketika kita usap kepalanya akan menjadi kesenangan tersendiri untuk si anak gitu. Jadi itu merupakan stimulus gerakan atau sentuhan. Selanjutnya kita bisa mengajak berbicara untuk dapat mempercepat komunikasi melalui kata-kata. Selanjutnya ada memberikan pujian pada anak. Memberikan pujian pada anak itu paling penting ya, karena anak tuh dalam usianya, dalam masa golden age-nya tuh harus banyak dipuji oleh gurunya, oleh orang tuanya gitu. Jangan sampai ketika anak melakukan sesuatu yang tidak biasanya itu jadi hal yang biasa saja gitu, tapi harus jadi adanya tingkat lebih gitu untuk si anak. Selanjutnya ada memberikan perhatian dengan optimal dan sama rata terhadap siswa lain. Jadi ketika kita memposisikan sebagai guru, kita tidak bisa condong ke satu anak, tapi kita harus memberikan perhatian dengan optimal kepada semua anak dengan rata gitu, tanpa terkecuali. Selanjutnya ada mendampingi dan mengarahkan anak agar tidak salah dalam bersikap. Nah, ini yang paling penting
karena selain belajar, kita pun harus mendampingi dan mengarahkan gitu, kemana anak ini harus dibawa, bagaimana sikap yang baik dari murid terhadap gurunya gitu, itu harus tetap didampingi. Nah, yang kedua, selain stimulus dan rangsangan, itu ada nutrisi atau gizi yang cukup. Ini tuh dari bayi, ASI itu ASI full selama 6 bulan itu merupakan nutrisi terbaik bagi anak gitu. Jadi selain ASI, nutrisi anak-anak tuh harus dijaga dengan baik gitu, karena pola pikirnya tuh pasti mempengaruhi dari nutrisinya. Nah, jika dua faktor tersebut terpenuhi dengan baik, maka insya Allah akan terciptanya anak yang cerdas serta mandiri. Sekian pematerian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.